Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuirite kana tahu desa di nasibandi badina berisan langi bela cakarudui kapa tanamlah pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Jawablah salam dengan semangat agar kelihatan lebih islami. Yang menjawab salam saya insya Allah masuk surga. Kalau punya penyakit semoga Allah mengangkat penyakitnya. Kalau punya kesulitan semoga Allah memberikan jalan keluar kesulitannya. Jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Jadikan keturunannya keturunan yang soleh dan soleha. Yang belum ketemu jodohnya semoga Allah pertemukan jodohnya. Melukul ini baca. Yang belum punya anak keturunan semoga Allah hadirkan keturunan yang soleh dan soleha. Saya ulangi salam saya yang tidak jawab, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marwan itu tahu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Alena Kemenebita Bapak Camat Matirobulu beserta istri. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kapolsek Kecamatan Matirobulu. Yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pinrang. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BKPRNI Kabupaten Pinrang. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dan Ramil, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matirobulu, Bapak Lurah,
yang sama kita hormati Ibu Ketua BKMT Kabupaten Pindrang, yang saya hormati Ibu Lurah, sahabat saya Al-Ustaz Muhammad Badi, yang alhamdulillah kita dengarkan suaranya malam ini melantunkan ayat suci Al-Quran. Ibu-ibu anggota Majelis Taklim Permata yang baru saja dilantik, adik-adik sekalian remaja masjid yang baru saja dilantik, seluruh hadirin wal hadirat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Insya Allah kita semua dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang paling indah dan paling pantas kita ucapkan selain memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah itu sebagai bentuk rasa syukur kita melalui lisan lidah kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur, Allah semakin menambah nikmatnya untuk kita. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, apalah jadinya? Agak usia. Ya taruh nih usia apa molo kita aja tuh, ya. Meskipun beberapa hari ini kita merasakan kepanasan yang sangat luar biasa akibat debit air yang ada di Bakaru sana itu surut dan butuh asupan air yang berasal dari langit yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alena Gurunta Al-Habib Umar bin Abdullah bin Abbas, beliau mengajarkan satu amalan. Amalan ini, siapa yang menginginkan turun hujan, ya, siapa yang menginginkan turun hujan, maka hendaknya membaca amalan ini. Amalannya itu nama wata. Koya mananna angke hajare rinalanna iya onrong yewe. Dia baca amalan ini, insya Allah tidak akan lama lagi turun hujan. Amalan apa yang diajarkan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz? Beliau mengajarkan, beliau mengijazahkan satu ijazah, yakni dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim 113 kali sebelum tidur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Umaylo kimatin ro tabaca yaro Bismillahirrahmanirrahim weka 110 telu. Ukuran itabaca weka 110 telu ilaw ni ribuang Allah Ta'ala, maka dari buang kapanonorak kime buang bosi pamasita buang tapaturungan kime buang bosi pamasita. Hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah apa yang kita hajatkan, apa yang kita butuhkan, insyaallah Allah akan kabulkan. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, simak yaitu kalau dibaca dalam jumlah tertentu, maka dia akan mendapatkan hal-hal yang istimewa. Contoh, nigi baca wika 20 sidi riolo termatin rona 21 kali. Kira-kira ya 20 sidi mawatan ya reka magampang ibu-ibu. Ibu-ibu, oh ibu-ibu, ya wika 20 sidi kira-kira mawatan karo magampang ga? Magampang.
Dektona perlu ya ukuran andre na selesai. Dektona perlu ipaturu usahe na selesai. Baca 21 kali. Siapa yang baca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim, riolo makin rone, dia minimal akan mendapatkan 5 hal. Nomor siti, aminan minasyaitan. Yerona rekona wase riolo makin rona, aman dari gangguan syaitan. Dan pertandaran dari kurangam sidi tau setan, bolisa kumelo imakin roh. Balik kanan, balik kiri, tengkurap, terlentang, di namelo makin rumah tanah, magai karena dia diganggu oleh syaitan. Ya, negara dari kiri. Kalau dia baca 21 kali sebelum tidur, insya Allah tidak diganggu setan sebelum tidur dan tidak diganggu setan setelah ia tidur. Kodena bismillah tahu makin rodeknya doang, maka bisa jadi dia akan terganggu setan dalam tidurnya. Nalalunni asu, nalalunni ula, nalalunni ceba, nalalunni cicilan tanggala, macam-macam. Ya, mau tato ya tu kau nalalun ki cicilan tanggala. Lebihnya si palalun na ya cicilan tanggala Puasu palalung komedri ni boleh salama ni. Ko tanggala palalung dengan kesalama na kode na pergi wajah. Aminan minasyaitan. Yang kedua, nigi bacai Bismillahirrahmanirrahim we ke-20 sidi riolo tamatin rona aminan min syarril jinni wal insi. Uradekna naganggu sifat jana jinye, dekna napejari jin nania detona napejari badanna lupa tahu, terhindar dari perbuatan buruk manusia. Tugas jin itu apa? Salah satu di antara tugas jin itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, selalu menghadirkan rasa was-was, selalu menghadirkan ketakutan, selalu menghadirkan kekhawatiran yang tidak beralasan. Itu salah satu tugas jin. Supaya terhindar dari perbuatan buruk jin, baca 21 kali sebelum tidur. Supaya terhindar dari perbuatan buruk manusia, baca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur. Ada orang yang mungkin iri dengan kita, ada orang yang cemburu dengan kita, boleh jadi persaingan usaha, boleh jadi persaingan pangkat. Dia tidak mampu menghadapi langsung ke kita, maka dia pakai jasa dukun, nasihireki, naguna-gunaiki. Nah nigi baca ke-20 siti Bismillahirrahmanirrahim, nainak pamatinro ko angkas sihiri na balisi kung Allah Ta'ala yaitu sihiri. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidurnya, aminan minas sariqa, aman dari pencurian. Insya Allah salama bolana, salama warang-parangna. Niyakyan terbiasa sima ipasimaki. Ya, namo tabaca ke-20 siti Bismillahirrahmanirrahim. Kota parkiri motorota pakasini goncingan lona tacabu goncina. Itu ya saja simak ipasimaki. Ya, tabaca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim na pamatinro tapas sa ipakitoi waraparata. Ya, aminan minas sariqa. Yang ketiga, yang keempat, nigi baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur, aminan minal hariqo, aman dari kebakaran, aman dari kebakaran. Tapi sima ipasimaki kumelo kimatinro taparese komporota.
ya, supaya tidak menyala. Jangan sampai ada yang menyala pada ini apa kimatin roh. Dan yang kelima, nigi baca bismillahirrahmanirrahim. Riolo tamatin rona wekadoplu sidi aminan minal mautil faja'ah. Puradekna namati mandada ia tu tahu itu. Narik pada baca kuwaniwi de namati yerwani. Narik pada baca kuasui de namati rasui. Kokak kami tahu mati wi. Jamaah. Oh jamaah. Kakak kami tahu mati wi. Kita mana? Supaya tidak mati mendadak, supaya tidak meninggal mati mendadak, makanya baca 21 kali sebelum tidur. Aminan minal mautil faja'ah. Ya, siapkan persiapan yang seharusnya kita persiapkan. Kenapa? Karena mati bisa saja datang dengan mendadak. Tertanda PLN. Ya, aminan minal mautil faja'ah, tidak akan meninggal mendadak. Kuna baca kuwan niwi di namati kuwan niwi, kuna mati kusui, kuna baca kusui di namati ya rasui. Di na tuna mati ustaz, kutuli na baca di namati. Ya, di namati kumabaca ba. Ya, pada waktu itu tuh meladai nasani kopi, ya, yang pun melada tuh sisa lete kopi, dia nama tin rumah tanda minum kopi. Memang, ya lalu ya mau kopi di tua tinro. Aminan minal mautil faja'ah. Dia nak tuna mati ustaz, narik kona rapi waktu namate. Kung Allah Ta'ala newerengi atak kelupangan membaca. Dia lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur malam ini nasabak newereki kung Allah Ta'ala kesempatan, newereki kung Allah Ta'ala umuru, newereki kung Allah Ta'ala kesehatan. Salawat serta salam kita limpahkan, kita curahkan keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nigi si mata masalawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tania kepentingan akhirat saja mereka dapatkan, akan tetapi kepentingan dunia pun dia akan dapatkan. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya 500 marratan, nigi masalawa kuria wikta 500 sesusiwani, 500 kali dalam sehari semalam, ya, lam yaftaqir abada, sungguh dia tidak akan miskin selamanya. Ya, siapa yang membaca salawat kepada Rasulullah 500 kali dalam jangka sehari satu malam, lam yaftaqir abada, sungguh dia tidak miskin lagi untuk selamanya. 500 moses sok wadi matotui cicil ya, panesar na kita makadero ke karangan timur puji-puji rumah cicil-cicil, jadi kita cicil-cicil nih 500 pura subuh, 100 pura subuh, 100 pura loro, 100 pura asara, 100 pura magharibi, 100 pura isya, jumlahnya 500 kali. Janji Rasulullah, sungguh dia tidak akan fakir lagi, tidak akan miskin lagi untuk selamanya. Ya, 500. Kagak magampang Ustaz. Ada siapa yang baca salawat setelah salat 5 waktu 10 kali, namanya salawat damir. Ya, salawat damir, maka Allah akan mendatangkan rezekinya dari hal yang dia tidak pernah duga.
Yang mana yang dimaksud dengan salawat dhamir? Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Wek ke-10 tungkak-tungkak purata masampaya. Dia sebelum kita baca yaro Allahumma salli alaihi, baca ayat, baca surah Al-Ahzab ayat 57 dulu. Kita baca dulu yaro, nampak kita baca salawai. Garo innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ukuran kita baca yaro, kita baca di salawat di nabita Allahumma salli alaihi 10 kali setelah salat. Itu namanya salawat dhamir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah muda seperti manusia pada umumnya. Ya, sebelum beliau dilantik menjadi rasul di umur 40 tahun, beliau mengalami proses seperti manusia pada umumnya, dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja kemudian bertumbuh menjadi dewasa, sehingga Rasulullah betul-betul matang sebagai seorang manusia. Ya, hari ini kita hadir di tempat ini, kita mengambil tema membangun jiwa muda berkarakter unggul dalam era perubahan. Agak royasa karakter, ya, karakter sesuatu sikap yang melekat pada dirinya. Untuk membangun generasi muda yang berkarakter harus dimulai dari ibu-ibu. Kenapa? Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ummu al-madrasatul ula, nah iya makun raya merupakan sekolah pertama. Sekolah pamulang makun raya yang diharapkan mendidik anak-anaknya ketika dia melahirkan. Ya, itu pun diaplikasikan dalam bentuk pendidikan formal. Ya, kita negara seluruh Indonesia di TK, di PAUD, deka kaurane mancaji guru TK. Sangat dikopi karangan. Sangat dikopi karangan timur angka urane mancaji guru TK. Angka tarutu, ibu, angka dekada tidak ada. Kenapa begitu? Karena dia mengaplikasikan hadis Rasulullah, al-ummu al-madrasatul ula. Nah iya makun raya merupakan sekolah pertama. Bagi siapa? Bagi anak-anaknya. Ya ko angka memang urane Bapak Guru kotika. Saya yakin talungas ni Bapak Guru na capu mana na don cilin na anak na tahu yang tahu. Kenapa? Karena memang beda karakternya. Ada anak na tahu lainnya, anak na sendiri si salah na rekumakun raya mak jaga anak na iya ura dewe mak jaga anak. Kita mana nilai kita ibu? Ibu, yang kurangnya mak jaga anak, yang 5 menit akan apa manya-manya mau petusadana tidur makona, atinro anak. Yang 10 menit dia pada tinro anak, mamulan itu mendre sadana, tidur mako. Yang 10 menit dia pada tinro anak, mendre lada di pelana. Jago matinro, tidak mau tidur. Ya kau nak rapi 20 menit deh pada melo matindro anak-anak, alina matindro. Ya makun raya beda memang karakternya. Pura si kasih na sompo, na dondo, na kelo-kelo ngasi kalaman na pas-pas alina makilo. Salatullah salamu
salamullah ala yasin habibillah. Pada celengnya anak ada pada tidur kesambung isi tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kalau mau membangun karakter jiwa anak kita, maka ketika dininabobokan harus memakai asma-asma Allah atau selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibu-ibu yang punya peranan yang paling penting, ya, itu apa opana nama salam memang makunra ilalan rumah tangga, maka rumah tangga itu akan hancur. Rumah tangga itu pasti akan hancur. Kenapa? Karena dia adalah pendidik pertama di dalam rumah tangga itu. Makanya ada slogan, ketika mencari calon istri, carilah calon istri yang pintar. Supaya apa? Kalau istrimu pintar, akan melahirkan anak yang pintar. Ya, ya nanti sahabat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau menghadapi kehidupannya, meskipun di dalam kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun beliau tidak mengalami hal-hal yang banyak menemukan kesenangan seperti yang kita alami saat sekarang ini. Ya, jadi harus dimulai dari ibu-ibu, ya. Ya nanti di makun raya perlu tuki, makanya mesti bermajelis taklim, ya. Kenapa mesti bermajelis taklim? Karena tidak mungkin lagi harus belajar seperti dulu, ya. Ya nanti ilalan mars BKMT, kata ilalan mars BKMT, badan kontak majelis taklim, wadah kumpul bersama menimba ilmu. Satu, menimba ilmu, ya, harus menimba ilmu. Jangan gara-gara tegaga baju seragam nana lomba menjadi taklim, ya. Dia tuh biasa mencari curhat-curhatan dalam kayak kata Ustaz, wajah sisa di bini kalau mau menjadi salim. Maka tuh sih, mereka 40 bini maka datanya menjadi salim aku cerita Ustaz. Akan apa deh, mana kemana tak lumpulan bini si tak tasir baju seragam nah. Ya, tapi saya yakin menjadi salim yang ada di sini tidak seperti itu. Kau rumah beda deh. Ya, ya pokoknya ada, tapi ukur rumah beda, nulai makwar. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Menimba ilmu supaya apa? Supaya semakin hormat kepada suami. Ya, apa maka lelek tu ibu menjadi salin nama lu pumus patadan aku lakaina. Tuan rupa je tu dosa nama pun rajin nasadari maka ada dosa agaro nama rositi maka nasadar lakaina. Ya. Kanilah kena puluh boleh makan mana 30 mana mana 30 patalah bulan repur. Kalau boleh lagi nama kita pun. Kalau komandan nama ko, katunan rela ko komandan se, katunan balai ko mariye, katunan balai ko rapenele, ko pura komandan bisa penebo. Oh ni nawati, ibu. Jangan lebih keras suaranya ketimbang suaranya suami deh. Wadi mau makan resanda laki tak laki bantah.
dibantai pakai salong, ya, tidak boleh, ya. Apatah lagi kalau ibu sudah bermajelis taklim, itu jauh harus lebih memberikan contoh kepada ibu yang belum bermajelis taklim. Satu, yang kedua, dosa nama pun rajin kesadaran maka dorakangan agaro karena seringnya menolak ajakan suami. Iya nah iya. Kumanda pedak-pedakin na di na pwede tuloy na tangkis di man na lakin na. Kanila kena meron makatanitan di na pwede tuloy na tangkis makatukot sa di man na yun. De nawadi. Kami mana kasi laki na meron makatanitan di na makatanitan. Bapak na, ngerti-ngerti ko jadi. Matak kugi, mega bunting, mega paciraan. Ada tuloy madapi kumapakuhi. Tidak boleh. Apa kata Rasulullah? Andaikan anakku Siti Fatimah melakukan demikian, nelayak ketanitan Nikolaken dan nelayak ketani, maka kalau dia meninggal dalam keadaan marah suaminya, saya bapaknya tidak akan pernah menjalankan jenazah. Bahaya itu. Dimulai hari ini, Oko Karangan, ya. Di Nagaga Baine Matangkis Limanda, ya, dinyarang roh, ibu-ibu, dan nawan tiga matangkis di perempuan yang soleha, nitana melo makatan nilakena, nakatandin na lima na lakena na panapatuloy mo di bawang ka ng upoy apa. Hindi yang benar. Ada na tili matola. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kembali bahwa kalau ingin melahirkan generasi muda yang berkarakter, maka ibu-ibunya harus dimulai pertama. Makanya itu dimakun reye, segala bentuk aktivitas kita harus ada nilainya, ya. Pada narukutuman nasu, ya, jadi dimakun reye kutuman nasu, siapa yang memasak dengan cara begini, maka semua yang makan masakannya insya Allah beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Malaki berda, ko pabarasangin aja na langsung tapanin ko kurita, aja na langsung tapanin ko ketua tabagoro ta, jangan bacakan dulu surah Al-Quraisy. Tapala mo surah Al-Quraisy, ibu, oh ibu, oh mati intro nih. Tapala mo surah Al-Quraisy, aga, raita, aga, liila bi Quraisyin. Perhatikan caranya. Malaki perra, jangan langsung tumpah ke panci, jangan langsung tumpah ke baskom, tapi tatanrere yolo, ya, makolaki, malitereki, bacangi surah Al-Quraisy. Liila bi Quraisy, ila bihim rihlatash shita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum. Narekunabati baca di at'amahum, tumpahkan beras itu ke panci atau ke baskom. Ekasiaka ki makola, ekasi butoro ibacana surah Al-Quraisy. Tabahan nih, Ibu? Tabahan nih kan? Dibaca ini surah Al-Quraisy. Makanya ada na iya pataluman na sukong kay lakay tapole iya bajaman na, ya, nakay kapole lakay na napay buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Liilafi pura kumana sutumana liilai. Ada na baca biasa nih, jangan nanti datang suami baru berdimasa, ya, jadi dalam cerita, ya. Atau yang kedua, aja natala kola kurang di pada nak urut teh pamahubadi he, mana purna kumanasu napai lari. Bismillahirrahmanirrahim.
Ai masih kan dikatain Pak Paneh. Baca biasa nih. Ya. Tuh. Jadi asal rabi atau amahum, tumpahkan beras itu ke panci. Berapa kali kesiaga ki makula kesibuk toro dibaca surah Al-Quraisy. Ini cara perempuan untuk menghasilkan generasi muda yang berkarakter. Kota bisa berrata, aduknya ke kiri, jangan diaduk ke kanan, aduknya ke kiri. Pada saat diaduk itulah laisa baca doa ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laha min dunillahi kasyifa. Bedanya apa? Niki makunrai cara masaknya seperti ini. Maka semua yang masak masakannya, kalau dia berpenyakit, Allah buang penyakitnya dan sekaligus menambah imun tubuh bagi siapapun yang memakan masakannya. Itu kalau perempuannya perempuan pintar, pasti insya Allah menghasilkan generasi muda yang berkarakter. Coba lihat Siti Maryam. Siti Maryam perempuan yang berkarakter menghasilkan keturunan Nabi Isa. Siti Aminah adalah perempuan yang berkarakter menghasilkan, melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Nuh, istrinya bukan perempuan yang berkarakter, maka dia melahirkan satu anak yang bernama Kan'an. Itu yang durhaka. Baine nama durhaka, anak nama durhaka toba. Kenapa? Karena dia dilahirkan oleh perempuan yang tidak berkarakter. Maka karakter itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini yang pertama, untuk menghasilkan karakter generasi muda yang berada dalam era perubahan ini, maka dimulai dari perempuan. Yang kedua, untuk menghasilkan karakter generasi muda di era perubahan ini, ya, maka itu ditentukan oleh lingkungan. Saya sependapat yang disampaikan oleh Pak Camat tadi. Koyamanan naronange ro irilanti lisari masigi maka saya yakin di kampung kita ini insya Allah napatur barakae kung Allah Ta'ala. Anak puluh mengajak temannya, tas Siti mau tahu Siti naajak masuk ke masjid, luar biasa, pasti jauh lebih banyak yang berjamaah di masjid kita. Karena sekarang ini Bapak Ibu sekalian, banyaknya generasi muda yang hancur masa depannya gara-gara apa? Narkoba, pakai lem, menghisap lem dan sebagainya. Ya, maka adik-adik yang sudah dilantik tadi, maka kau harus menjadi contoh kepada teman-temanmu. Jangan salah pilih ikut-ikut kajian. Ya, jangan salah pilih ikut-ikut kajian, karena banyak juga generasi muda yang tersesat karena mengikuti kajian-kajian. Nah, iana tuh baru belajar agama, keluar fatwanya bersanji bid'ah, maulid bid'ah, mak baca-baca bid'ah. Makanya saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang memilih pertama anak pesantrennya, ajak tuh sembara pesantren itu pertama anak. Kita itu tangga-tangga yang pesantren yang melo tuh pertama anak. Mil amami dari kumakanja ikut lisu dan cegibari. Karena sudah banyak kasus yang kita temukan. Saya pernah khutbah Jumat di Polewali Pak, kata matua Aji, si terina sepanjang saya khutbah si terina, maka dapat bertepuan begapanya Pak Haji. Begitu selesai khutbah, dia menghampiri saya, Ustaz Inajana. Apa yang saya bahas persoalan ziarah kubur Pak Melo Ramalang. Rata-rata kita kalau mau masuk Ramadan kita ziarah kubur. Itu yang diadukan ke saya, Ustaz, telu anakku nak mana nak mas ziarah kubur. Bagaimana memang hukumnya ziarah kubur? Maka kata ia tu mas ziarah kubur memang purna cian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Nabi kuntu nahitukum an ziaratil kuburi, pura ketua cian manalo mas ziarah kubur.
tapi kita telisik hadisnya. Kenapa Rasulullah dulu melarang orang ziarah kubur? Nasaba irwatui mega mo patoma pasigaru-garu. Mega to deno masziarah kubur tapi lo ke illo kubur oh nenek komu penre mo dalle ku manuka iya nahe nacen elita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terutama biasa lo masziarah kubur na mega ada pon na popo ketiga para ibu-ibu. Saya tak begini buat aku karangi itu lama baru, ya, tinggal aku rumah bilang, ya. Kalau masyarakat kubur mana kemana dia nak bikin nak popo ketiga. Itu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi maka dari kita dilarang sambungan naya hadis saya, fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Nabi kepada macam mana kalau masyarakat kubur maka pergilah ziarah kubur. Ya, jadi lihat dulu asbabul wurudnya baru menentukan hukumnya. Dengan kena cengin Nabi, dengan ciamatan Nabi tetapi masyarakat kubur. Silahkan ziarah kubur. Yang dilarang oleh Rasulullah meminta-minta di kuburan. Ya Rabbani rajir. Ya, maka lain aja nanti ya Ustaz Kumatan dua anak Ustaz naciamana na masyarakat kubur. Akan Nabi gaul rupanya Ustaz Kumakon anak pada akan meloi orang ini. Dilodo akan manibawa nasi sudah jadi tai ayam macam di tai manu di kumak kedero ya kubur macam-macam mau petiare ya. Makanya bapak-bapak sekalian kalau mau masukkan anaknya pesantren jangan sembarang pesantren tangga-tangga itu pesantren yang menurut tempat kami anak karena banyak kasus nacian di masyarakat kubur lo si masyarakat kubur nacian simak baca ayat tek kubur ya. Tidak boleh Ustaz membaca Al-Quran di kuburan. Tidak boleh membaca Al-Quran dalam kuburan. Ya, di dalam kuburan tidak boleh. Di atas kuburan boleh. Ini kan kalau mengaji dalam Pakasini Pak aku bahas bro. Siapa mau mengaji dalam kuburan? Dalilnya dari mana? Abdullah bin Umar. Niger Abdullah bin Umar ibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan beliau? Baja sangadi ko boleh mati-matimu. Baja sangadi ko boleh mati-matimu. Kuburan nak ulama nama de mana di sini na pangantarae. Ibu keluarga aku on roboh. Kalian keluarga aku tinggallah. Karena pada saat itu Munkar Nakir masuk ke dalam kuburan saya bertanya 6 hal. Man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma dinuka, ma kiblatuka, ma ihwanuka. Tak apalah ia nak pengimani. Ya, ia nih Pak Tanah Munkar Nakir saya bocorkan malam ini. Ya, yang kumati di matu kusui, karena awak ditampil banyak ada yang mutana puro itu dengan awak dia. Ya, semua orang akan ditanya anak hal ini. Man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma dinuka, ma kiblatuka, ma ihwanuka. Ketika saya ditanya seperti itu, ada Nabi Abdullah bin Umar, kalian keluargaku di atas, bacakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 kutujuna uruku, baca ngetoa 3 ayat terakhir kutujuna ayatku. Dalilnya boleh baca Al-Quran di atas kuburan. Ya, jadi silakan baca Al-Quran Pak, silakan. Kau dalam kubur aja Pak, itu letaknya dalam. Ya, saya kaki guru bahkan Bapak sekalian membaca Al-Quran di atas kuburan bukan hanya yang dibacakan itu mendapatkan pahala, termasuk sini nangka baki guru sidak pena lolo nggak maletuh apalah makanya lolo nggak apalah pasti depe. Makanya pesan anak-anak kita nak baca sangani boleh mati-mati buka rumah megai bacaan Al-Quran megai milorong. Makai ada ibajangan iya lolo ngato apalan apa sidak peka aja mula mau kak sidak peka pajahat dia ngato mak mega sana makai ada legasa yang masih leto sidak itu pasti lebih hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau masukkan anak yang di pesantren jangan sampai sembarang pesantren ya. Masukkan anaknya di tempat menghafal Al-Quran. Jangan sembarang masukkan anaknya di tempat menghafal Al-Quran. Jangan sampai jadi doktrin bahwa membacakan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal tidak akan sampai.
perbuatan sia-sia. Ada yang begitu, Pak. Saya pernah ditanya, saya ceramah di dalam masa. Kalau aku tanya Ustaz, letur ke mencari pakai atau ya, maka nggak letur. Maka namanya main di segi letur. Maka ada kaya mana atau waktu tanah pacak-pacak hijau. Maka aku tanya aku dia tempat. Kisah itulah tu Pak Makur yang guru tak. Saya di pesantren asal desa kan 12 tahun. Makur yang guru tak jadi. Itu ada yang Pak Guru, maka ada siapa boleh ini sa guru taruh. Yang pada ini sa guru tak apa deh kok guruna. Boleh kok guruna. Pak bawa di saudara daripada bercampur ini cuy. Boleh maka apa maka dalam tu ke bacaan Fatihah, makin menjolong bacaan ko Fatihah. Boleh dalam tu lisu ko memang boleh kiri memang. Pak nada tu kapal lampu merah burirna. Masa tidak masuk akal itu makanya jangan pakai dari nakal. Ini yang begini-begini Bapak. Sekali lagi saya ingin mengatakan, tolong dan tolong kalau mau masukkan anaknya di pesantren, mau masukkan anaknya di tempat menghafal Al-Quran, tangan-tangan, jangan sampai dia dibentuk oleh lingkungannya yang akan mempengaruhi karakternya sehingga disidik negara cocok. Mak berasati bid'ah, mamaulu bid'ah, beri barakah, nalabatoi. Begitu. Toba kaya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah sekolah pertamanya adalah ibu. Dan yang kedua adalah lingkungannya, di mana tempat bermainnya. Dan yang ketiga, di mana tempat dia menempuh pendidikan. Ini juga akan berpengaruh untuk karakternya, Pak. Opana masalah taman naik, maka itulah yang akan menjadi lawan kita. Apatah lagi sekarang ini ada undang-undang perlindungan anak. Riolo, ya, Riolo, ko anak igasa ko guruna, kulatui bolai, nak ambil to patuanna, makukwai. Ya ko agung ke guru gasai anak guruna cendek diancam dengan satu aturan undang-undang perlindungan anak. Jadi dulu guru punya dua tugas, di samping tugas mendidik, di samping juga punya tugas mengajar. Fungsi pendidik inilah yang digembosi oleh undang-undang perlindungan anak. Ya, melo ikatokat pada yero anak pada toro na paku, yero pakue angka paku tindis, angka paku 5 cm, angka 7 cm, angka paku 10 cm, angka paku itan-ratan cedek taman, angka paku yang ademi padu-padu demi mametona melo tam. Itulah fungsi mendidiknya seorang guru. Ya, tapi serba salah sekarang. Makanya guru sekarang ini banyak. Pokoknya asal bapak guru kak misa togi misalnya itu urusanmu. Yang penting tanggal 1 masuk dari saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ke depan ini, 2024 harus cakap memilih orang yang bisa menentukan kebijakan negara ini. Jangan sembarang, Pak. Saya tidak mau menyebut nama, silahkan pilih yang menurut kita baik menurut kita. Ya. Kenapa? Kapan salah pilih, maka 2024 Indonesia bisa tergadaikan. Maka pilihlah yang sesuai harapan kita yang bisa kira-kira memperbaiki negara kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan terus menerus untuk mencari kehidupan dunia, Pak. Ya, silakan. Persoalan dunia ini tidak ada hentinya. Latuki mati persoalan dunia terus bisa kita cari, tapi jangan terpedaya dengan kehidupan dunia. Jangan sampai terus mengejar kehidupan dunia yang lebih di akhirat. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan begitu. Alaihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lagi silahkan kerjakan dunia, tapi dunia hanya sarana sebagai tempat untuk menuju ke akhirat. Ia ini yon repa cinampo kalala yon regino ini. Padi-padi 100 tahun kita sudah di sini, tidak ada yang 100 tahun umurnya. Padi-padi lampe 100 tahun umur tadi selino. Bahkan kalau kita
mengacu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia minta likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati baina sittina wa sab'ina. Umur umat segala sesuatu itu ada masanya, dan masanya umatku antara umur 60 sampai umur 70 tahun. Silahkan tanya diri masing-masing, sudah berapa umur kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah lewat jam 10. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini senantiasa mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan terus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya. Salah satu caranya juga sering bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau kita bisa melihat Rasulullah di dalam mimpi. Maka dia minta man ra'a fil manami, siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Karena satu-satunya hal yang tidak bisa ditiru oleh jin dan setan adalah saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingin menjazahkan satu amalan. Niga melon mewe siruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tidurnya, siapa yang ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya, maka hendaknya membaca amalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsadi wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil kuburi. Allahumma balligh ruh sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salamatan. Kalau ini dibaca, kalau kita di Raudhah, bapak-bapak, ibu-ibu, besok-besok dikasih waktu untuk umrah, untuk haji, pada saat Raudhah baca amalan ini, insyaallah Rasulullah akan menghampiri kita. Siapa yang ingin bertemu Rasulullah dalam mimpi, baca ini sebelum tidur, insyaallah kita akan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan ini semoga panjang umur, amin. Punya kesulitan, semoga Allah mengangkat kesulitannya, amin. Punya masalah, Allah berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak keturunan yang saleh dan saleha, pekerjaannya berkah. Yang punya usaha semoga Allah lancarkan usahanya, amin ya rabbal alamin, bi barakatil Fatihah. Ya wabillahi taufiq wassalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.